Nah, ini deh. Udah kelihatan belum, guys? Guys, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Kak. Mana ya? Nih. Di nomor bentar dulu, aku agak buru-buru. Di singkatan. Ntar aku sekalian record ya. Sudah. Udah record ya, Kak? Sudah. Mas, Kak. Jadi itu di singkatan ini, kalau udah aku kirim di grup ya, guys, kalau kalian bisa lihat. Jadi di singkatan ini kan ada nama orang kan. Tunggu, di singkatan atau bentar. Iya, masih pokoknya ini berhubungan singkatan gitu ya, akronim. Nah, jadi kalau misalnya nama orang, gelar, sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Nah, kayak contoh gini guys, Ahana Nasution itu kan Abdul Haris Nasution kan. Karena Abdul Haris Nasution itu kepanjangan gitu namanya, jadi disingkat A titik H Nasution gitu. Terus kayak Haji Hamid itu Haji Hamid titik H titik Hamid, Haji Hamid gitu. Suman Hasibuan juga sama, Suman HS titik gitu, Suman Hasibuan. Nah ini juga sama kayak dokter DR aja DR titik. Terus dokter pakai D-nya gede, R terus titik. DR titik honoris causa ini kayak penyakit yang lebih spesifiknya yang dia tanganin. Terus kalau MBA ini Master of Business Administration. Terus kalau MHUM itu Magister Humaniora. Nama gelar. Terus ini Magister Science juga M.SI. Terus terus Magister Science M.SI Magister Science sudah PH titik D-nya gede karena dokter. Terus kalau prof itu prof titik itu profesor. S titik E titik itu sarjana ekonomi. Ini kayak nama-nama gelar kayak S1 gitu. Kalau tadi yang magister itu S2. Kalau SIP itu S titik IP sarjana ilmu politik, S titik KM sarjana kesehatan masyarakat, Skom itu sarjana komputer, S titik SOS sarjana sosial, SPA titik spesialis anak, RM Syahid itu Raden Syahid, SDR Lukman itu saudara Lukman, S-nya gede, terus namanya juga gede karena nama orang juga disebutin nama orang juga kan. Ini kayak Colonel Infantry Henry. Emang udah gede ya guys, kolonelnya Infantry-nya juga gede. Pakai titik ya guys, jangan lupa. Setelah singkatannya. Terus AKBP Purnomo, Ajun Komisaris Besar Polisi Purnomo. A titik dari Ajun, nih yang akhir apa sih kata depannya aja, Ajun Komisaris Besar Polisi Purnomo. Nah, itu juga bisa di dalam singkatan bentuk inisial, misalnya Lilis Suryaningsih, LS aja. Jadi nama depannya, nama depan dia, nama tengah dia gitu. SDDD Sapardi Djoko Damono, STA Sultan Tahdir Alis Jahdana. Nah, terus nih singkatan akronimnya karena gak boleh lupa ya guys, karena pas UTBK keluar juga. Nah, itu kayak KTP, kartu tanda penduduk, itu kecil, kartu tanda KTP-nya. Kalau di tulisan tuh tanda penduduk tuh kayak kecil gitu, tapi kalau misalnya kayak masuk ke dalam akronim itu gede, jadi KTP gede, KUHP juga gitu. KRI nih, KRI. Jadi depannya aja nih yang dipakai. PBB juga Perserikatan Bangsa-Bangsa juga gede.
PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia gitu, organisasi kan. Terus PT itu persekolah terbatas, SD itu sekolah dasar, SD, ya kan? Sekolah dasar gitu. Kalau nama instansi kayak SD, SMP, SMA, TK itu pokoknya semuanya tuh gede gitu guys. Karena nama instansi. Terus UI, Universitas Indonesia, ini kan UI kan. Jadi yang depannya aja dipakai. Tapi kecuali kayak misalnya Unpad gitu kan. Kalau Unpad tuh U-nya aja yang gede, tapi apa ya namanya, NPAD-nya kecil semua. Jadi ada beberapa universitas juga dia nggak selalu gede gitu guys. Tapi kebanyakan rata-rata gede. WHO, World Health Organization. Nih, berarti ambil dari W, H, sama O. Terus kalau yang big ini, Badan Informasi Geospasial. Nah, biasanya kalau Badan Informasi gini guys, ada beberapa yang ditulisnya emang kapital semua, ada juga yang ditulis juga yang besar terus kecil gitu. Jadi tergantung organisasinya guys. Ini kayak BIN, Badan Intelijen Negara, ini gede semua. Selain itu lembaga administrasi negara juga gede semua. Dan itu Madrasah Aliyah Negeri ini juga gede semua. NIP, nomor induk pegawai ini gede semua. Terus kayak NPWP juga gede semua ya guys. Terus PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, ini juga gede semua. Tadi aku bilang PAUD juga gede semua kan. SIM itu juga gede semua. Nah, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Nah, misalnya dan kawan-kawan DKK titik dan kawan-kawan DKK gitu. Dan lain-lain itu dan lain-lain. DSB itu dan sebagainya. DST titik dan seterusnya, HLM titik halaman, SDA itu sama dengan di atas, TTD itu tanda-tanda. Nah, nih, nih kalau singkatan juga dipakai buat di huruf lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat. Tanda titik pada setiap huruf. A titik N yang kita bisa ketemu sini atas nama. A titik N titik. D titik A titik itu buat dengan alamat. S titik D titik sampai dengan misalnya tuh sampai dengan tuh dipakai buat tanggal gitu. U titik B titik itu untuk beliau, U titik P titik itu untuk perhatian. Terus singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat dituliskan dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya nih, guys. Nih GD itu gedung ya, guys. Gedung Tabrani. G-nya gede karena kan gedung kan. D-nya kecil, terus titik T-nya gede. Karena nama gedungnya ada namanya, jadi Tabrani udah pasti gitu. JL titik Rawamangun. Nah, J-nya sama R-nya gede karena tuh menyatakan jalan Rawamangun kan. Tapi kalau misalnya jalan yang ada nama berarti jalannya tuh kecil guys gitu. Terus kalau lanjut ya, terus kalau Gang Kelinci juga sama, G-nya gede dulu, terus G-nya kecil titik kelinci, jadi Gang Kelinci. Kafling titik 5 itu kafling 5. Itu tetap sama aja guys, cuman dipakai penata Yantek K aja. Terus kalau kilometer titik 57 itu kilometer 57. KM kan biasa dipakainya. Terus kalau lantai itu LT titik 2. Terus kalau nomor 9 itu nomor 9. Biasa dipakai juga buat sampai sini ngerti ya guys? Apa aku cepetan? Aman. Aman ya? Oke. Terus singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, elemen kimia, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Jadi kayak kalau kilovolt ampere tuh
K-nya kecil kan, terus F-nya gede, terus A-nya gede juga. Kilometer itu kilometer ya kilometer biasa guys. Kalau misalnya dia nggak diikutin sama dan meter juga. Kalau nggak ada titik gitu guys, kayak kilometer biasa, kg biasa, kilogram biasa. Terus 1 liter CU berarti kayak jadi dia nggak diikutin kayak cuma tanda biasa aja guys. Go itu koprum, Rp itu rupiah. Nah, ini aku bilang ke kalian kan, si badan-badan ini tuh nggak selalu kapital. Nah, kayak misalnya Bappenas nih. Bappenas ini kan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kan. Nah, itu tuh dia tuh nggak kapital semua guys. Jadi Bappenas. Bulog juga tuh ada beberapa pokoknya badan yang nggak pakai kapital. Bulog juga karena dia ngomongnya badan urusan logistik. Kalteng, Kalimantan Tengah, Sumut juga termasuk, bisa juga Sumut, Sumbar gitu-gitu. Jadi depannya aja guys yang kapital, tapi nggak harus semua kapital gitu. Nah, kalau ini itu Kongres Wanita Indonesia itu juga kecil gitu, karena gedenya itu di Kongres, terus Wanita Indonesia tuh kecil. Terus ada MABIM, Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, Suramadu, Surabaya, Madura. Jadi Suranya itu kan diambil dari Surabaya, tapi S gede di Suranya. Terus Maduranya tuh madu, jadi Madura diambil madu, jadi Suramadu gitu. Kalau kita itu waktu Indonesia Tengah kan, jadi W-nya tuh dapat dari W dari waktu sama waktu Indonesia Tengah. Oh, W-nya dapat dari waktu, I-nya dapat dari Indonesia, T-nya dapat dari tengahnya itu. Ya nggak sih guys, yang kita menurut gimana? Dari tengah ya? Iya. Oke, terus akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Nah, contohnya kayak IPTEK, pemilu, pemilihan umum, puskesmas, kesehatan masyarakat, rapim itu rampung pimpinan, rudal itu peluru kendali, tilang itu bukti pelanggaran. Terus itu aja bentar guys. Aku mau share. Kalian ngerti nggak guys? Apa kecepatan? Aku yang ngerasa kecepatan deh. Iya kak, pelan-pelan aja kak. Yang mana? Yang mana? Selanjutnya, kalau yang itu udah paham sih. Selanjutnya. Iya kak. Nah. Tapi hari ini kita bahasnya akronim aja, guys, nggak apa-apa kan? Atau kalian mau aku bahas yang angka bilangan juga? Iya kak, bahas aja kak. Nanti soalnya terakhir aja. Oke. Kalian nggak bosan kan guys aku bacain? Nah, jadi angka bilangan itu ada namanya angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai laman bilangan atau nomor. Nah, angka Arab ini biasanya kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka Romawi itu kan bisa ada simbol-simbol ya guys. Kan kalau bisa ingat-ingat ya. 1, 2, kalau ada 2 berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 50, 100, 500, 1000, 5.000, dan 1 juta. Nah, biasanya guys, kalau misalnya kalau 3 kali kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau angkanya single gitu, yang sendiri itu biasanya kalian tulis gitu 3 gitu. Tapi kalau dia udah berpuluh ribu, tapi tiga huruf ya guys, sebenarnya 3 gitu. Kalau misalnya ada 5 ya berarti tulisnya 5 gitu, 5 gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia yang 1000 juga pakainya ditulis gitu.
100.000. Nah, tapi kalau misalnya angkanya itu lebih dari 2 digit, kayak misalnya 72 anggota, berarti gak usah ditulis kayak 70 gitu, gak usah ditulis kayak gak usah ditulis agak lama ya. Gak usah ditulis kayak 72 gitu, 72. Nah, 10 2. Nah, ini tuh salah guys. Jadi itu yang benar itu 72 langsung angkanya gitu. Nah, ini 5 orang juga. Ini kan memerincikan kan. Kalau dia lebih dari banyak itu, ya berarti kalau lebih kayak biasanya kalau misalnya lebih dari satu angka gitu, dia bisa pakai angka langsung kayak 50, 20 gitu. Tapi kalau misalnya angka yang 1, 2, 3 gitu, biasanya pakainya angka maksudnya pekesan berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa. Nah, kalau angka itu digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran berat, luas, isi, dan waktu. Serta B nilai seperti uang nilai dan presentasi nih. Ini kayak 0,5 cm. Pokoknya kayak matematika banget lah. 0,5 cm, 5 kg, 4 hektare, 10 liter, 2 tahun 6 bulan 5 hari, 1 jam 20 menit. 5.000, 3,50 US dollar, 5,10 pound sterling, 100 yen, 5%, 7%. Gitu guys, aku kan bilang kan, biasanya kalau misalnya angkanya itu lebih dari satu kata, itu pakai sejumlah, atau sebesar guys. Tuh. Buat memerincikan berapa angkanya. Terus angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja memperoleh pendapatan 55 miliar guys. Terus proyek nasional 7 triliun. 15.000, 90 juta, 55 miliar. Oke. Ini kan seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Nah, bentar. Nih, jalan Kartika gini ya. Ini jalan Kartika 1, nomor 15, nomor titik 15. Atau bisa jalan Kartika 1, sih tanda kayak tanda slash 15, Jalan Raya Dumai Kafling titik 14, Jalan Raya Subrantas kilometer titik 4, Hotel Mahameru, kamar 169, Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201. Terus angka yang digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian Alkitab, misalnya kayak bab 11, pasal 3, halaman 13. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Surat Al-Alaq 96, tanda titik 2, 1, tutup kurung. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21, tanda titik 2, 22. Jadi, dia tuh nih guys, kayak ini kan ini 12 kan, 12, 35. Kalau misalnya di undangan, akta, dan kwitansi. Jadi dirinciin ya guys, kalau undangan, akta, sama kwitansi. Tapi kalau misalnya kayak di soal-soal gitu, bisa dipakai angka. Terus bilangan pecahan ditulis ini dilekatkan pada bilangan penyebut yang berikutnya. Setengah atau 1/2, 1/16, 3/4, 2/10, 2/3, 1%, 1%, 1 per mil. Nah,
Penulisan bilangan ini tingkat dapat menggunakan angka Romawi, koma, gabungan awalan ke, dan angka Arab dan atau huruf. Nah, ini misalnya kayak abad ke abad ya. 5, abad ke-7, terus Perang Dunia Kedua. Ini bisa pakai Romawi, bisa pakai angka, bisa juga ditulis gitu. Oke. Penulisan angka atau akhiran dirangkaikan dengan tanda hubung, misalnya sih kayak kayak tanda hubung gini. Nah, 5 lembar uang 5 ribuan, 5 ribuan gitu. Ini juga sama 5 ribuan, tahun 2000-an. Tahun biasanya tahun sama apa sih jumlah uang juga pakai 2000-an gitu. Bisa juga di bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Ada akta atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, sebagaimana yang memberitahukan atau melahirkan uang rupiah turunan, sebagaimana misalkan dengan pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan 10 Oktober 2021, telah hadir di hadapan saya Nafiansyah, notaris yang berkedudukan di Kota Batam. Ada yang bantu aku baca nggak, guys? Terakhir. Aku, Kak. Yang bilangan. Yang 12 ya, Kak? Iya. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya, Kepala 2, 50 Koto, Raja 4, Simpang 5, 3 Raksa. Oke, thank you. Kalian mau baca lagi atau kalian mau langsung soal aja, guys? Aku udah ada soalnya sih. Takutnya kalian bosen sih. Soalnya mana banyak. Mau langsung kita bahas nggak soalnya? Langsung boleh Kak, langsung bahas Bentar aja. ya, sebentar ya. Udah aku stop share screen kan ya? Bentar. Itu yang tadi buat baca-baca aja, guys, yang tadi yang bilangan itu biar kalian ngerti. Kita bahas tentang akronim ya. Biar kalian nggak pusing-pusing banget. Ini aku tunjuk ya, guys, satu-satu yang baca. Bentar ya. Atau mau aku contohin dulu? Tapi ini udah ada beberapa yang udah ini sih udah kita baca tadi. Wait. Ini kok agak lama ya? Wait. Bentar. Aduh. Bentar ya, guys, masih loading. Oke, bentar. Aku share screen bentar ya. Soalnya dia masih agak dari kelihatan nggak, guys? Belum ya? Udah, kelihatan nggak, guys? Kelihatan Kak. Ada yang mau bantu, ada yang mau bantu aku jawab? Ini yang 50 soal. Soalnya kalau di UTBK kemarin, guys, ada berapa sih? Kayak kalau di makro ini nggak banyak sih. Ada yang baca nomor 1? Akronim dari istilah UNESCO adalah Ya. Kan udah sebelah sih.
United Nations. Nah, menurut kalian apa guys? UNESCO itu berhubungan dengan organisasi sosial, Yang A bukan Kak. educational. Iya yang A. Kalian yang lain juga A kan? Bukannya scientific? Scientific. Emang ada scientificnya? Oh, nggak ada nih. Sebentar ya. Sebentar guys. Baiknya benar. Ada scientific. Oh iya benar. United Nations Educational Scientific Cultural Organization. C. C. Ya benar. Dapat benar. Oke. Lanjut guys, ada yang baca lagi? Ini lebih pada hafalan sih guys, bukan yang kayak hafalan tapi kalian harus tahu. Soalnya kan kamu dari depan. Ada yang baca nomor 2, ada yang coba nomor 2. Aku baca Kak. Boleh. ASEAN merupakan singkatan dari Ada yang tahu guys, ASEAN punya nama apa? Boleh deh sambil A. apa? A. Iya B benar. Apa? bukan ya? Apa? B bukan. B salah. Bukan nationalities tapi nations. Association of Southeast Asian Nation. Tapi nggak apa-apa, kamu udah bagus, udah jawab, udah jawab. Jadi jawabannya itu A. Kayaknya A sama C sama nggak sih guys ini? Kayak double jawaban deh. Yang C Kak, Asianya pakai N. Ada N-nya Kak di Asia Pakai- itu. Oh ya, Asia. Yang bener yang A guys, Asian ya, bukan Asia. Lanjut. Nomor 3 guys, kepanjangan dari NASA. Ini sebenarnya buat pengetahuan umum sih guys. Kata-kata keluar gitu. A. NASA National itu. B. Bentar guys. B nggak Kak? Tadi siapa ada yang B? Yang benar itu ada administration. B. Ya B, National Astronomics and Space Administrations. Bukan association ya guys. Terus lanjut nomor 4. WHO. Ini gampang sih sebenarnya. World Health Organization, World Humanitarian Ya. Organization. Apa? World A. Health Organization. World Health Organizations. Ya, pokoknya yang ngurusin kesehatan lah. Ini. OPEC. OPEC ngurusin apa guys? Kakak. Iya, benar. OPEC itu ngurusin tentang ya Minyak minyak bumi. gitu. Ya nggak sih ya, batu bara minyak bumi sih. Ya nggak sih guys? Iya. Jawabannya. Nomor 6, UNHCR. United Nations. Dan UNHCR. Kan boleh sambil lihat Google ya guys. Soalnya ini emang kata-katanya itu emang agak ada beberapa yang kalian familiar dengan juga sih. B. Iya benar B. United Nations High Commissioner for Refugees. Oke.
Nomor 7, ILO. ILO apa guys? ILO. Kak. A. Iya benar. Dia ngomongin tentang buruh. Organisasi tentang buruh. Kalau UNICEF itu pokoknya berhubungan sama masyarakat gitu guys, kayak volunteer sosial. Yang B, Kak. Yang B. Yang B. Yes, benar. Emergency fund. Nomor 9, WTO. Itu hubungan sama kalau nggak salah perdagangan. Perdagangan tuh bahasa Indonesia apa guys? Trade. Ya, trade, benar. World Trade Organization. Kalau OECD, OECD itu kalau bisa kalau yang ada yang di tengah tuh guys, bisa ngomongin tentang ekonomi. Jadi jawabannya tuh yang Enggak. A, ya. Organization for Economic Cooperation and Development. Oke. Kalau FAO apa guys? FAO. FAO itu berhubungan sama pangan. Jadi lebih ke pertanian. B. B, benar. Nggak usah pakai agrikultural guys, agriculture aja. Soalnya ngomongin pertanian. Lanjut, ADB guys. ADB itu banknya si Asia. Ya, well. Apa? A. A itu board. Papan guys. A itu board. Oh iya, salah. Aku baca. B. B ya? Ya. B-nya kurang N. Dan karena orang-orang Asia gitu, kayak negara-negara Asia. Iya, betul. Asia ngomongin benua soalnya. Jadi jawabannya C. Ya kalian harus banyak-banyakin ini ya guys. Apa sih bacain kayak apa sih namanya? Kayak organisasi gitu. Buat bantu PPU ya guys. Kalau Interpol itu tentang kriminal gitu guys. Kriminal gitu. B, Kak. Iya. B. Pokoknya dia kayak yang nangkep pas kayak organisasi buat ini kayak kasus kayak narkoba gitu lah guys. Pokoknya kayak iya pokoknya buronan itu tuh. Tapi burunannya internasional gitu. Kalau GAT apa guys GAT? Kalau yang belajar sejarah. Iya sih, GAT itu sejarah. Guys, GAT itu apa guys? Dia ngomongin perdagangan juga. B ya, B. General Agreement of Taxes and Trade. Dia ngomongin tentang pajak juga. Tariff and Trade on tax. Oh, terus Tariff and Trade. Berarti jawabannya dapat D. Oh ya, tarif ya guys, bukan taxes, sorry. Tariff and Trade. Kalau IVAT apa guys IVAT? Coba kalian tebak deh. IVAT itu dana internasional buat pertanian. Oke.
A. Iya, benar. A. Kalau yang B itu federasi ya guys, jadi bukan condition juga. Jadi International Federation for Agricultural Development. Nih guys, yang aku bilang BPNS nih. Jadi nggak semuanya tuh kapital guys. Apa guys BPNS? Badan apa? Badan. Apalagi kan harus banget kayak kataku sih ada yang kata yang kayak badan-badan gitu guys. BPNS itu ngurus Pembangunan. bangunan, benar. Yang mana berarti? Yang B. B. Iya. Apa? B, Kak. Iya benar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebenarnya kayak, oh my god. Karena mau aku bahas semuanya nih. Nggak apa-apa. Bebas. Yang LIPI apa guys LIPI? LIPI itu kalau nggak salah tentang pengetahuan. Iya nggak sih? Yang A. A, Kak. Yang A kan ya? Yang A, LIPI. Iya, pengetahuan Indonesia. Ya kan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. KPK apa guys? Buat tentang korupsi. Kalau kalian bisa mantengin berita. Kak. Ya, A. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau KPU, apa? Ini guys, kalau presiden gitu guys. Gubernur. Yang A bukan Kak. Apa? Komisi Pemilihan Umum. Iya, Komisi Pemilihan Umum benar. Kalau BPJS, ini pokoknya tentang rumah sakit, kita ke rumah sakit kan, terus kita ke BPJS. B BPJS. bukan Kak. Iya benar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berhubungan sama kesehatan nih kan tadi ngomong BPNS kan B-nya doang gede. Nah kalau BNPB tuh gede gitu guys. Tuh. Jadi apa guys? BNPB tuh ngapain? Yang A bukan A Kak. Yang A, Kak. Iya benar A. Dia buat mencegah bencana. Kayak BMKG juga gede ya guys. Jadi BMKG juga gede. Kan BMKG gede. Tapi nggak semuanya badan-badan tuh gede guys. Jadi tuh beberapa tuh beberapa gede, beberapa kapital semua. Beberapa kayak cuman huruf depannya doang. Kalau OJK guys, A, Kak. Otoritas Jasa Keuangan benar. Kalau TNI ini gampang banget sih. A Kak. Ya, Tentara Nasional Indonesia. BNN guys. Jadi, seingat aku, kalau kalian mikir BNN, nggak mikir apa? C, Kak. Apa? C. Iya benar. Badan Narkotika Nasional. Oh jangan lupa ya guys. Badan Narkotika dulu, baru nasionalnya. Karena kayak lingkup di mana. Terus nomor 25, BPOM. Biasanya kalau obat makanan gitu. A ya Kak. Iya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. BPS guys. Ya, Kak. Apa? A, Kak. Iya benar. Badan Pusat Statistik. BEI. Hubungan sih. C, Apakah Kak. C? Iya, Bursa F. C. BI. A, Kak. Iya, benar. Oh my God. KPS guys. Ini bukan hubungan sama keuangan gitu. Nah, itu apa? Yang D, Kak. Yang D. Apa? D. Dodol. Iya, lembaga penyimpanan simpanan.
BPK guys. Ini ada 50 soal guys. BPK apa guys? A, Kak. Iya, Badan Pemeriksa Keuangan. Wait, ini ada berapa soal nih? 50. Kalian mau yang mana soalnya jadiin tugas atau kalau lagi bahas materi? Karena lebih mending bahas soal atau bahas materi? Bahas soal, Kak. Jadi bahas soal aja ya. APBN apa guys? Dia bukan ngomongin anggaran. Yang A, Kak. A, Kak. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau KUR, ini ngomongin kredit. KUR. KUR itu Yang A kan, Kak. kredit karya gitu. KUR itu benar kredit usaha rakyat. BUMN nih kalian udah pasti familiar BUMN. A, Kak. Ya, badan usaha milik negara. Kalau BUMS apa guys? Badan usaha milik swasta. Swasta, Kak. Ini tinggal bedain dikit aja guys. PPN karena singkatan. Jadi A, Kak. iya. Pajak pertambahan kekayaan. Kalau GDP guys, ini lebih ekonomi banget sih. A. Ya, gross domestic product. HTML, ini lebih ke komputer banget sih. Kak. Iya, hypertext markup. Bentar guys, mau cek lagi. HTML. Wait. Iya, hypertext markup language. HTTP guys, juga bisa. A, Kak. Iya, benar. Hypertext Transfer Protocol. DNS. Itu. B bukan, Kak. Tadi B ya, jawaban kamu ya? Iya, Kak. DNS itu guys. Pokoknya dia itu infonya tuh nyimpan informasi data dalam jaringan. Jadi jawabannya itu domain name system. Yang A. N for name. IP guys, IP. A, Kak. Iya, internet protokol. Bukan internal ya guys, internet. VPN ini juga sebenarnya VPN itu private atau public guys? VPN tuh. Ada yang tahu VPN itu private atau public? Private, Kak. Apa? Virtual private network. Virtual private network. Iya, private benar. VPN itu virtual private network. Kalau LAN, ini sebenarnya jaringan internet sih. Local area network, Kak. Iya, benar-benar local access network. Area ya tadi ada yang ngomong. Area. Area network LAN. Ada yang LAN, ada satu lagi. Apa ya? Ada juga yang internasional juga, tapi aku nggak lupa. Kalau Steam, ini sih deh. Ini sih Steam. Itu A, Kak. Iya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Wait. Ada yang tahu arti MOOC? MOOC. MOOC, ya MOOC. MOOC itu guys,
yang biasa ngurusin kursus daring. Cuman daring tuh online ya guys, maksudnya. Jadi jawabannya A, C atau D? Jawabannya itu A, Massive Open Online Course. Karena dia ngomong kursus daring kan. MIT, gampang sih. A, Kak. Iya, Massachusetts Institute of Technology. Lanjut ya. Udah selesai. AI guys, AI. Ini sebenarnya familiar banget sih di kita. Itu apa guys? AI. Artificial Intelligence. Iya benar, Artificial Intelligence. Kalau RSUD, A, Kak. ya Rumah Sakit Umum Daerah. PBB guys, tadi kan udah aku A. A, Yang A, Kak. Kak. Iya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 48 WHO apa guys WHO? A, Kak. Ya, World Health Organizations. KPAI, A, Kak. Komisi Perlindungan IDAI. Ikatan Dokter A. ya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, bentar dulu guys. Wait. Kan kalau PPU lebih nyaman apa sih langsung apa sih gimana ya sini materi kalian baca sendiri atau soal atau mau ke soal lagi guys? Guys, Terserah kakak saja. karena baca sih. Bentar ya, cek dulu ya. Ya. Mau coba yang aku baru bahas tadi. Bentar ya, cek dulu. Karena bahasa apa sih? Konjungsi doang ya? Konjungsi doang. Konjungsi apa lagi? Yang kalian bahas sama Kareno. Sama analogi sama yang kemarin aku bahas. Udah apa aja guys yang dibahas PPU? Apa guys yang dibahas? Bentar ya. Kalimat. Dibahas kalimat ya? Bentar. Jangan sering gampang ya. Kalimat. Bentar. Maksudnya pola kalimat itu dibahas atau kayak kamu pengen dibahas sekarang? Udah dibahas, Kak. Oh, udah dibahas ya. Bentar ya guys. Cek dulu. Apa ya? Hmm. Aku deket soal. Oh, ya, PPU.
PBM. Sebenarnya salah. PBM. Nah, ini ketemu kedua. Bentar ya. Aku mau ngajarin sampai jam 8 kan guys. Oke, ketemu. Jadi makan. Yang ada soalnya, tadi aku baru nemu dari Twitter. Hmm. Gimana ya cara? Iya guys. Hmm. Ini nggak bisa di itu sih. Bentar ya guys. Sebentar. Dia nggak bisa. Share screen aku udah dimatiin kan guys? Bentar ya. Udah Kak. Ya bentar ya. Aku kasih kalian salah aja deh bentar. Saya udah ngelakukan. Abis ini kalian dapat PU kan ya? Enggak. Terus soal dulu. Wait. Dulu sih, coba tadi. PPU. Tadi.
Mana sih bro? Ini buat latihan kalian aja ya. Wait. Mana ya? Udah lah sih. Hmm. Ya. Oke, dua. Aku Google Classroom-nya. Google Classroom. Bentar, cari dulu ya. FPU. Google Classroom mana sih? Nah, ya. Di kalimat ya. Di kalimat. Coba. Di kalimat. Oke. Ini bagus lah. Tugasnya aku taruh duluan ya guys. Bentar. Wait. Ini deadline-nya. Kalian masih ujian kan ya? Masih Kak, sampai Deadline tanggal tanggal 11 ya. Sama kayak LBE. Guys, LBE juga belum pada deadline ya. Gak apa-apa deh. Baru satu orang baru daftar doang tadi. Kemarin aku baru cek. Jangan lupa ya guys. Kerjakan. Karena lat soal itu ngaruh guys. Zero ya. Aku cek ya. Formula soal PPU. Tugas. Tunggu. Itu minggu berapa ya? Satu. Minggu keempat ya guys. Benar. Iya. Pak ya. Tuesday, December.
Udah cover ya guys tugasnya. Berapa ya soal? Bentar. Ada berapa soal? Ada 5 page. Ada 20 soal guys. Nanti kalian kirimnya jawabannya boleh PDF, boleh tulis tangan. Itu dulu sih. Kalian mau nanya nggak guys? Apa gitu tadi kecepatan atau apa gitu guys? Ada yang mau tanya guys? Aman. Apa? Aman. Mau langsung lagi atau nggak usah guys? Oh, cukup kak kalau itu. Cukup beneran. Ya udah. Nanti aku upload ya guys. Apa namanya? Pembahasannya. Bentar, aku upload dulu sekarang. Sebentar. Kebanyakan kita tuh hari ini. Nggak boleh sih buat apa? Buat latihan kalian aja. Nanti aku uploadnya ke Google Classroom aja ya guys. Decision. Ini aku terakhir, bulan ini aku terakhir ketemu kalian. Aku ketemu kalian nanti bulan Januari. Bulan Januari ya guys. Jadi nanti kalian nanti PPU-nya sama Kak Reno atau Kak Leli, terus LB-nya nanti sama Kak Nungidu ya. Oke, bentar ya. Ini siapa yang... Aku matiin recording-nya dulu ya, sebentar. Udah selesai sih, serius. Sebentar.